Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Triwainisi dari kelas 5A dengan NIM 210830805. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari kelompok 2, itu tentang pengertian tasybih dan pembagiannya. Pengertian tasybih merupakan salah satu bidang kajian yang ada dalam ilmu bayan, yaitu bermakna tamsil. Secara leksikal, kata tasybih itu perumpamaan. Sedangkan menurut ulama bayan, tasybih adalah menyamakan satu perkara itu musyabbah pada perkara lain itu musyabbah bih dalam satu sifat yaitu wajih syabah dengan alatnya itu tasybih seperti kaf dan sebagainya karena ada tujuan yang hendak dicapai mutakalim. Selanjutnya itu rukun tasybih atau arkanut tasybih. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur atau rukun tasybih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah musyabbah, yaitu suatu yang diserupakan dengan yang lain. Yang kedua musyabbah bih, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran penyerupaan musyabbah. Yang ketiga wajih syabah, yaitu sifat yang menjadi persekutuan antara musyabbah dengan musyabbah bih. Yang terakhir adalah alat atau adat tasybih, yaitu lafaz yang menunjukkan arti penyerupaan yaitu tasybih dan hubungan antara musyabbah dengan musyabbah bih yang terkadang dibuang dan terkadang tidak. Selanjutnya itu macam-macam tasybih. Yang pertama berdasarkan wajih syabah, itu ada tamsil, yaitu tasybih yang wajih syabahnya berupa sifat yang berasal dari hal-hal yang terbilang, baik hisi atau tidak. Contoh waqadla bil fajri as-saraya kama tara kanat kuduma la hinan waron, dan yang artinya dan sesungguhnya dan sungguh bintang Suroya telah terbit pada waktu fajar sebagaimana kamu lihat, seperti tangkaian anggur putih dan panjang bijinya ketika berbunga. Nah, wajih syabah pada syair di atas itu adalah sifat yang terdiri dari warna putih bertangkaian bulat dan kecil-kecil dalam pandangan mata. Yang kedua itu goiru tamsil, yaitu lawan tamsil seperti kalimat al-mar'atu sholihah fi hadzal zaman kal kabrit ahmar, yang artinya perempuan sholihah pada zaman ini seperti belerang merah. Wajih syabah pada kalimat itu berupa sifat yang tidak terdiri dari hal-hal yang terbilang, melainkan yakni kelangkaannya. Yang ketiga mufassal, yaitu yang disebutkan wajih syabah atau sifat-sifatnya seperti perkataan kalam kadar hasanan wa al-fadhu kal asli halawah. Kalimatnya seperti mutiara dalam hal baiknya dan kata-katanya seperti madu dalam hal manisnya. Yang keempat itu mujmal atau lawan mufassal seperti an-nahwu fil kalami kalmal fito'an, yaitu artinya fungsi nahwu dalam kalimat seperti garam dalam makanan. Wajah syabahnya adalah mengenakan. Selanjutnya qorib mubtazil, yaitu tasybih yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam ketika terjadi peralihan pandangan pembicara dari musyabbah menuju musyabbah bih karena wajih syabahnya telah jelas seperti khud kalwar dufil humr, pipimu seperti bunga mawar dalam hal merahnya. Selanjutnya itu yang terakhir adalah ba'id gorib, yaitu tasybih yang membutuhkan pemikiran mendalam ketika terjadi peralihan pandangan pendengar karena samarnya wajih syabah dan banyak rinciannya. Langkah musyabbah bih karena berupa waham murakkab hayli atau murakkab akli seperti menyerupakan orang-orang yang membawa Taurat namun tidak mengamalkannya dengan himar yang membawa banyak buku. Murakkab akli karena keduanya sama-sama tidak dapat mengambil manfaatnya itu. Selanjutnya berdasarkan alat tasybih dan wajih syabah.
Yang pertama mursal, yaitu tasybih yang disebut alat tasybihnya. Yang kedua muakkad, yaitu lawan tasybih mursal, dan termasuk di dalamnya adalah tasybih maqlub, yaitu tasybih yang musyabbah bihnya dimudhafkan pada musabbah. Contoh, huwa bahrun fil karim, ia lautan dalam hal kedermawannya. Selanjutnya balik, yaitu tasybih yang membuang alat tasybih sekaligus wajah syabahnya disebut balik karena untuk mencari wajah syabahnya dibutuhkan pemikiran yang mendalam, seperti perkataan anta syamsun anta badrun, yaitu engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Selanjutnya mujmal, yaitu tasybih yang membuang wajah syabahnya saja. Selanjutnya mafsul, yaitu tasybih yang menyebutkan wajah syabahnya saja. Selanjutnya limni, yaitu tasybih yang keberadaan musyabbah dan musyabbah bihnya diketahui berdasarkan makna, tidak berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan di atas. Selanjutnya berdasarkan tujuan tasybih. Yang pertama hasan maqbul, yaitu tasybih yang sesuai dengan tujuan tasbihnya. Seperti yang pertama, jika wajah syabahnya lebih mudah diketahui berdasarkan musyabbah bihnya daripada berdasarkan musyabbah. Jika bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau kadar musyabbahnya. 2. Jika wajah syabahnya lebih sempurna dari musyabbah bih daripada musyabbahnya. Jika bertujuan untuk menyamakan sesuatu yang rendah atau sifat pada yang sempurna. Yang kedua itu qobih mardud, yaitu tasybih yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tasybih, seperti jika wajah syabahnya tidak terdapat atau bukan karena tidak disebutkan pada kedua bagian tasybih, atau terdapat wajah syabah namun jauh sekali. Selanjutnya itu tujuan at-tasybih. Yang pertama menjelaskan keadaan musyabbah. Jika musyabbahnya mubham dan tidak diketahui sifatnya, seperti kata-kata Z seperti bakir karena sama-sama tingginya. Yang kedua menjelaskan kemungkinan wujudnya musyabbah jika berupa sesuatu yang langka sehingga disangka mustahil. Kelangkaan itu akan hilang dengan menyebutkan sesamanya. Yang ketiga menjelaskan kadar musyabbah, yaitu kuat dan lemahnya jika musyabbah telah diketahui sifatnya secara global. Yang keempat menetapkan sifat musyabbah pada hati lawan bicaranya karena terdiri dari hal-hal yang maknawi, kemudian dijelaskan dengan hal-hal indrawi. Yang kelima, menghiasi musyabbah agar lawan bicara merasa senang. Yang keenam, tasywiyah, yaitu menghina musyabbah agar lawan bicara benci. Yang ketujuh, ihtimam, yaitu menganggap penting. Yang kedelapan, tanwih, yaitu memuji. Yang kesembilan, istisrof, yaitu menganggap indah. Yang terakhir, iham, yaitu memberikan pengertian yang salah bahwa musyabbah lebih sempurna daripada musyabbah bihnya. Namun tujuan ini hanya berlaku pada tasybih maqlub. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.